Haleluya, haleluya, puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita jumpa lagi pagi hari ini dalam program Doa Pagi GPDI Budi Mulia. Kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan memberikan kesempatan kepada kita pagi hari ini. Kita ada dalam anugerah Tuhan, kita ada dalam kasih sayang Tuhan. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih pagi hari ini Engkau Tuhan yang sudah menyertai kami, dan pagi hari ini kami boleh menikmati anugerah Tuhan. Dan sebelum kami menjalankan kegiatan-kegiatan kami di sepanjang hari ini, ya Tuhan, kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Kekuatan Roh Kudus menolong kami di saat kami mendengar firman Tuhan dan memberkati setiap umat-Mu yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan terdapat di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 8 dan 9. Matius 6 ayat 8 dan 9, demikian firman Tuhan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang engkau perlukan sebelum engkau meminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga. Puji Tuhan. Saudara, dalam Efesus pasal pertama ayat 13 dan 14, di situ menjelaskan bahwa di dalam Dia ketika kamu percaya setelah mendengar firman Tuhan, yaitu Injil keselamatan, kamu dimeterai oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan untuk memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Dan kalau kita telah menjadi milik Allah, maka sudah tentu kita disebut anak-anak Allah. Ada hubungan yang sangat dekat dengan Allah. Kita memanggil Dia dalam doa kita sebagai Bapa, seperti yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu dalam doa kita memanggil Dia Bapa kami yang di surga. Saudara, Allah Bapa di surga adalah Allah Bapa yang sangat baik, Bapa yang tahu apa yang kita perlukan dalam sukacita, dalam sakit, dalam kelemahan, dalam kekurangan. Dia adalah Allah Bapa yang mengerti keberadaan kita. Namun Bapa di surga menghendaki kita terus membangun hubungan persekutuan dengan Bapa, menjadi anak-anak Allah yang dekat, atau menjadi umat-umat Allah yang dekat dengan Tuhan. Tidak menjadi seperti anak yang hilang jauh dari Bapa di surga. Anak yang hilang itu setelah menerima apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang menjadi keperluannya, maka dia pergi meninggalkan Bapa di surga. Doanya sudah dijawab, maka dia pergi ke tempat yang jauh. Dia meninggalkan rumah Bapa. Saudara sekalian, Tuhan menghendaki kita, Bapa di surga menghendaki kita menjadi anak-anak Allah yang dekat, terus ada di rumah Bapa, terus membangun satu persekutuan dengan Tuhan. Sebab Bapa bisa melihat apa yang menjadi persoalan kita, kesulitan kita. Dia tahu, saudara sekalian. Sebab itu dalam renungan pagi hari ini kita diajar untuk terus kita ada di dalam Tuhan, membangun terus kedekatan kita dengan Tuhan. Seperti apa kedekatan kita dengan Tuhan, dengan Bapa kita di surga?
Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-15, Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang pertama sampai 8, di situ mengatakan, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, itu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Puji Tuhan, firman Tuhan mengajar kepada kita pagi hari ini. Kita dekat dengan Tuhan, kita dekat dengan Bapa kita di surga, bagikan pokok dan ranting. Tidak terpisah, ada hubungan yang dekat, sangat erat dengan Bapa kita di surga. Sebab firman Tuhan mengatakan pagi hari ini, apabila ranting itu keluar dari pokok itu, tidak dekat dengan Bapa di surga, maka firman Tuhan berkata pagi hari ini, dia akan dibuang, dicampakkan ke dalam api. Saudara sekalian, bukankah kita sudah menjadi umat-umat yang percaya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan? Kita telah dimeterai, kita dilisahkan menjadi anak-anak Allah. Kita tidak lagi menjadi anak-anak Allah jauh dari Tuhan, jauh dari Bapa kita di surga, tetapi kita menjadi umat Allah, menjadi anak-anak yang dekat dengan Tuhan. Apapun situasi, apapun kondisi yang kita hadapi, dari hari ke hari, kita tetap menjadi umat Tuhan, menjadi anak-anak Allah yang selalu dekat dengan Tuhan. Dalam sehat kita dekat dengan Tuhan, dengan Bapa kita. Dalam sakit kita dekat dengan Bapa kita di surga. Dalam kesulitan, dalam situasi apa saja yang sedang kita hadapi hari-hari ini, kita menjadi umat Tuhan, menjadi anak Allah yang dekat dengan Tuhan. Sebab Dia adalah Bapa kita yang baik. Dia mengerti kebenaran kita, Dia mengerti kesusahan kita, dan Dia adalah Bapa yang selalu memberikan pertolongan di dalam kehidupan kita semua. Saudara yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini, dimanapun saudara berada saat ini, kita rendahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan mengetahui kebenaran saudara, dimanapun saudara berada saat ini. Mari dalam doa kita memanggil Dia sebagai Bapa kita, seperti yang Tuhan ajarkan. Tuhan Yesus ajarkan, jika kamu berdoa, memanggil Dia sebagai Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang sangat baik, Bapa yang sangat mengasihi bagi umat-umatnya yang selalu datang kepadanya. Apapun yang di pergumulan kita, apapun yang menjadi masalah saudara pada pagi hari ini, mari kita bawa persoalan kita bawa pergumulan kita, sakit kita, situasi yang sedang kita hadapi.
ceritakan kepada Tuhan, sebab Dia adalah Bapa kita yang mau menerima apa yang menjadi keluhan hati kita, yang mau menerima apa yang menjadi persoalan kita. Kita datang kepada Tuhan pagi hari ini, kita dekatkan hati kita. Ketika saudara dalam situasi yang tidak menyenangkan, kita tidak seperti anak yang hilang, jauh dari Tuhan, atau dalam situasi Anda sedang diberkati oleh Tuhan, menikmati kasih Bapa, jangan jauh dari Tuhan, tetapi kita tetap menjadi umat Tuhan yang terus membangun hubungan dengan Tuhan. Kita tidak pernah melupakan Tuhan, sebab Dia adalah Bapa kita yang sudah mengasihi kita. Pagi hari ini kita rendahkan hati kita. Pagi hari ini kita memandang Dia, di mana Dia adalah Bapa kita yang sangat baik, yang sudah mengasihi kita, yang sudah berkorban untuk kita. Mari kita rendahkan hati kita pagi hari ini, kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih firman Tuhan sudah mengajar kepada kami. Kami menjadi umat, menjadi anak Allah yang terus ada di dalam Engkau ya Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan dalam situasi apa saja Tuhan, dalam suka kami, dalam duka cita kami, dalam persoalan kami. Terus kami tidak meninggalkan Tuhan, tapi justru kami menjadi umat, menjadi anak Allah yang dekat dengan Tuhan. Sebab kami tahu ya Tuhan, apabila kami dekat dengan Tuhan, Engkau yang mengetahui keberadaan kami, Engkau yang memberi kekuatan kepada kami, Engkau memberi roh semangat kepada kami, sehingga kami mampu menghadapi banyak hal ya Tuhan. Hamba berdoa buat umat-umat-Mu di pagi hari ini. Mereka dengar firman Tuhan dan merendahkan hati mereka pagi hari ini. Hamba berdoa dimanapun mereka berada Tuhan, Bapa, dalam nama Yesus, kalau mereka sakit Tuhan sembuhkan. Dalam kesusahan mereka Engkau berikan penghiburan. Dalam kekurangan mereka Engkaulah kecukupan mereka. Dalam kelemahan mereka Engkau bangkitkan semangat mereka ya Tuhan. Engkaulah kekuatan bagi jemaat, bagi umat-Mu yang sedang mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Mungkin mereka hari-hari ini dalam kesusahan yang sangat sulit Tuhan, dalam penderitaan. Hamba berdoa Tuhan dalam nama Yesus, Engkau bersama dengan mereka. Roh kekuatan Engkau berikan kepada mereka. Mereka bangkit dari ketidakberdayaan mereka Tuhan. Engkau mengasihi mereka dan Engkau memberkati mereka. Hamba berdoa Tuhan buat jemaat GPDI Mulia saat ini bersama dengan Bapak Gembala, Ibu Gembala, bersama dengan keluarga Bapak Gembala. Hamba berdoa dalam nama Yesus, belas kasihan Tuhan selalu ada menyertai kehidupan mereka. Kekuatan, kesehatan dalam nama Yesus menyertai Bapak Gembala sekeluarga, menyertai sidang jemaat. Kalau ada umat-umat-Mu yang sakit hari ini dimanapun mereka berada, hamba berdoa dalam nama Yesus, kekuatan kuasa-Mu menolong mereka. Terima kasih Tuhan, setiap umat-Mu yang pagi hari ini merendahkan hati mendengar firman Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan memulihkan mereka, menyembuhkan mereka, menolong mereka dalam nama Yesus. Haleluya. Berdoa buat bangsa negara Tuhan, Tuhan tolong pemerintahan bangsa Indonesia Tuhan, tolong dalam nama Yesus. Biar bangsa kami dalam genggaman kasih karunia Tuhan, pertolongan Tuhan. Gereja-gereja yang ada seluruh Indonesia Tuhan, tolong hamba-hamba Tuhan, tolong para penginjil Tuhan, tolong dalam nama Yesus. Kekuatan Tuhan menyertai kehidupan mereka semua. Terima kasih pagi hari ini. Biar kekuatan firman-Mu terus mengubah kehidupan kami. Kami berjalan kekuatan Tuhan. Kami berjalan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih pagi hari ini. Kami bersyukur. Haleluya. Amin.